Jika Anda mencari sebuah ruang untuk berhenti sejenak, untuk merenung dan menyelami makna di balik riuhnya perjalanan hidup dan iman Anda, mari bergabung bersama kami. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus berpikir dan merasakan bersama-sama dalam perjalanan ini. Pernahkah Anda berdiri di penghujung hari yang panjang dan benar-benar melelahkan? Bukan sekadar lelah fisik yang bisa disembuhkan dengan istirahat, bukan pula lelah mental yang bisa diredakan dengan tidur semalam. Ini adalah lelah yang menggerogoti jiwa, kelelahan dari dalam yang berasal dari pengorbanan yang tak terlihat, dari perjuangan yang seolah tak pernah berujung. Anda merasa telah memberikan segalanya, mengerahkan setiap tetes energi hingga tak bersisa, memeras setiap pikiran hingga kepala terasa kosong, mengorbankan waktu yang tak kembali, bahkan mungkin menginvestasikan serpihan hati Anda yang paling tulus ke dalam sebuah usaha, sebuah mimpi, atau sebuah hubungan. Namun, saat Anda menoleh ke belakang, apa yang Anda temukan? Hasil yang tak kunjung terwujud, sebuah proyek yang menemui jalan buntu, harapan yang perlahan pupus, atau kebaikan yang Anda tanam dengan diam-diam ternyata tidak dianggap sama sekali oleh dunia. Kita hidup di zaman yang gila, zaman yang terobsesi dengan panggung. Sebuah era di mana nilai diri diukur dari sorotan lampu, dari jumlah pengikut di media sosial, dan dari deru tepuk tangan yang memekakkan telinga. Budaya hustle culture menuntut kita untuk terus berlari, mengukir prestasi, dan menunjukkan bukti kesuksesan yang kasat mata. Akibatnya, proses yang sunyi, perjuangan di belakang layar, dan pertarungan batin yang kita hadapi sendirian seringkali terasa hampa dan sia-sia. Kita mulai bertanya pada kehampaan, adakah yang melihat? Adakah yang benar-benar peduli dengan semua usaha yang tak terucap ini? Ini adalah pertanyaan eksistensial. Jeritan hati yang mencari validasi dalam kebisingan dunia, yang mendambakan pengakuan atas setiap langkah yang diambil dalam kesunyian. Ada satu hal fundamental yang harus Anda pahami, sebuah rahasia yang menjadi kunci ketenangan batin yang sejati. Ketika semua orang melihatmu dari hasil, dari pencapaian akhir yang terukir di trofi dan sertifikat, itu tidak berlaku bagi Allah. Sudut pandangnya berbeda. Allah tidak hanya melihat apa yang kamu raih, tetapi Dia melihat bagaimana kamu meraihnya. Dia melihat prosesmu, jatuh bangunmu, air mata yang menetes saat tak seorang pun tahu, keringat yang mengalir di balik pintu tertutup, dan ketulusan niatmu yang tak pernah goyah. Hasil adalah hadiah darinya, bonus atas kesungguhanmu, bukan satu-satunya tolok ukur nilai dirimu. Ini adalah sebuah perbedaan mendasar yang membebaskan kita dari tekanan duniawi, dari tuntutan untuk selalu tampil sempurna, dan dari ketakutan akan kegagalan. Dalam samudera kearifan Islam, ada sebuah jangkar yang mampu menenangkan badai ini. Sebuah konsep yang membebaskan kita dari tirani penilaian manusia yang fana, dan mengalihkan fokus kita dari panggung dunia yang penuh ilusi ke sebuah tatapan yang tak pernah sedetik pun terlelap. Ini adalah perjalanan spiritual dari mencari pengakuan eksternal menuju kedamaian pengakuan internal yang berakar pada ketuhanan. Semuanya dimulai bukan dari langkah pertama atau kata pertama, tapi dari sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan tak kasat mata, aniyah atau niat. Niat adalah fondasi dari segala sesuatu. Ia adalah roh spiritual yang memberi nilai pada sebuah tindakan, membedakan antara rutinitas hampa dengan ibadah yang bermakna. Niat adalah gerbang yang memisahkan antara gerakan fisik yang sama dengan hewan, dengan tindakan manusia yang penuh kesadaran dan tujuan. Ia adalah kompas batin yang mengarahkan setiap langkah kita. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang menjadi pilar agama, sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini bukan sekadar kaidah hukum. Ini adalah sebuah revolusi perspektif yang radikal. Ia mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki dua dimensi. Dimensi luar yang dilihat oleh manusia dan dicatat oleh kamera, dan dimensi dalam yang hanya disaksikan oleh Allah, Sang Maha Mengetahui. Niat adalah kode sumber dari realitas kita. Dunia mungkin hanya bisa melihat hasil akhir, sebuah aplikasi yang berjalan. Tapi Allah, Sang Maha Mengetahui, melihat langsung ke dalam source code di dalam hati kita. Membaca setiap baris kode dari motivasi kita, niat tulus kita, dan setiap gejolak batin yang kita rasakan. Bahkan sebelum niat itu menjadi tindakan, ia sudah memiliki bobot di sisinya. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, "Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau lahirkanlah ia. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati." Quran Surah Al-Mulk 13. Sungguh, ini adalah sebuah janji yang membebaskan. Saat Anda berniat untuk menolong seseorang, bahkan sebelum tangan Anda terulur, niat itu telah membuka sebuah pintu rahmat dan kebaikan. Saat Anda berniat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan saat Anda masih tertatih-tatih dan jatuh bangun, niat itu telah tercatat sebagai sebuah cahaya yang akan memandumu. Inilah penghargaan pertama dan paling fundamental. Niat tulusmu selalu dilihat dan sudah bernilai di sisinya, terlepas dari apakah manusia mengetahuinya atau tidak. Maka, fokuskan niatmu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Dan yang terpenting, jangan pernah berburuk sangka kepada takdir yang Allah berikan. Sebuah hadis qudsi yang sangat menenangkan menegaskan hal ini. Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah janji yang luar biasa. Sebuah mekanisme spiritual yang mengaitkan keyakinan kita dengan realitas yang kita alami. Jika kamu berprasangka baik bahwa setiap usahamu akan dibalas, bahwa setiap kelelahanmu akan diganti dengan kebaikan yang berlimpah, maka itulah yang akan kamu dapatkan. Jika kamu yakin bahwa Allah akan menolong, maka pertolongan itu akan datang. Mungkin dengan cara yang tak terduga, mungkin dengan waktu yang tak terduga. Mungkin saat ini kamu merasa apa yang kamu lakukan belum terlihat ujungnya, seolah perjuangan tanpa arah. Kamu berjuang dalam kegelapan dan tidak tahu apakah cahaya akan datang. Kamu menanam benih tanpa tahu kapan dan di mana ia akan tumbuh. Tapi, kamu tidak perlu tahu semuanya untuk berjuang. Kamu hanya perlu tahu bahwa niatmu benar dan perjuanganmu adalah untuk Allah. Itulah bekalmu. Ketidaktahuan tentang masa depan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan ujian keyakinan. Seperti seorang petani yang menabur benih dan merawatnya dengan ikhlas, tanpa tahu persis kapan panen akan tiba. Percayalah, suatu saat akan datang masa di mana Allah menolongmu. Pertolongan itu mungkin tidak datang dalam bentuk yang kamu bayangkan, melainkan dalam bentuk yang lebih indah, lebih sempurna, dan lebih abadi. Di saat itulah semua kepingan teka-teki hidupmu akan tersusun rapi, dan kamu akan melihat benang merah yang menghubungkan setiap perjuanganmu dengan takdir terbaik yang telah Dia siapkan. Di saat itulah kamu akan berbalik dan berpikir, jadi ini yang Allah maksud kebahagiaan itu. Sungguh beruntung aku, semua air mata dan keringatku selama ini bukan sia-sia, melainkan investasi yang kini berbuah manis. Pernahkah Anda mendengar Ustadz Adi Hidayat berkata, "Tidak ada akhir yang menyedihkan bagi mereka yang yakin kepada Allah." Kalimat ini bukan sekadar motivasi kosong, melainkan sebuah keyakinan yang berakar pada janji-janji Allah. Bagi seorang mukmin yang saleh, akhir yang menyedihkan itu tidak ada. Paling buruk, kita akan kembali kepadanya, Sang Pencipta kebahagiaan sejati, dan menemukan bahwa setiap perjuangan di dunia adalah tiket menuju kebahagiaan abadi di surga. Namun, bagaimana jika perjuangan itu terasa sangat panjang? Bagaimana jika benih yang telah kita tanam tak kunjung tumbuh?
dan kita mulai meragukan apakah tanahnya subur atau bibitnya sudah mati. Ini adalah saat di mana kelelahan bukan lagi soal fisik, melainkan soal keyakinan. Disinilah kita diuji, bukan pada seberapa kuat kita saat bersemangat, melainkan seberapa teguh kita saat badai belum reda. Rasulullah memberikan teladan terbaik tentang tawakal. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Apakah saya mengikat unta saya lalu bertawakal, atau saya lepaskan saja dan bertawakal?" Rasulullah menjawab, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah." Ini adalah ajaran yang sangat mendalam. Tawakal bukan tentang meniadakan ikhtiar, melainkan tentang menyempurnakan ikhtiar dengan hati yang berserah. Kita melakukan bagian kita, lalu sisanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, Sang Sutradara Agung dari segala skenario. Inilah makna dari firman-Nya dalam Quran Surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Perhatikan kata-kata itu, akan mencukupkan keperluannya. Allah tidak berjanji akan memberi persis seperti yang kita minta. Dia berjanji akan memberi apa yang kita perlukan. Seringkali apa yang kita minta adalah kebahagiaan yang fana, sedangkan yang Dia berikan adalah kebaikan yang abadi. Maka mari kita tarik napas sejenak. Jika hari ini kamu lelah, istirahatlah. Jika hari ini kamu sedih, menangislah. Tapi jangan pernah berhenti berprasangka baik. Jangan pernah berhenti percaya bahwa setiap perjuanganmu, sekecil apapun itu, selalu berada dalam pandangan Allah. Karena di hadapannya, tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada niat baik yang tak tercatat, dan tidak ada proses yang tak dihargai. Anda tidak pernah berjuang sendirian di ruang hampa. Pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri di akhir hari bukanlah apakah aku sudah mendapatkan hasil, melainkan apakah aku sudah bertawakal dengan sepenuh hati dan berprasangka baik kepadanya hari ini, karena Dia selalu melihat. Dan bagi hati yang beriman, kesadaran itu saja sudah menjadi kemenangan yang paling agung. Jika perbincangan ini beresonansi dengan jiwa Anda, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita tidak ketinggalan perenungan berikutnya. Bagikan juga video ini kepada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam sunyi, karena bisa jadi inilah pesan yang sedang mereka butuhkan. Mari kita bangun sebuah komunitas yang saling menguatkan dalam perjalanan menujunya.